Pergerakan adalah milik dari kehidupan. Salah satu ciri dasar dari makhluk hidup adalah bergerak. Tentu bergerak bukan hanya soal berpindah tempat. Bergerak adalah menghasilkan. Dengan bergerak kita menghasilkan jarak tertentu, tempat tertentu, bentuk tertentu, pencapaian tertentu. Kehidupan ini pun adalah rangkaian dari pergerakan-pergerakan penghuninya. Aku, kamu, dia, kita. Maka pergerakan bukan hanya sebuah geliat. Dia adalah perpaduan dari niat dan tirakat. Dalam menghasilkan, ada sesuatu yang harus engkau inginkan, dan ada keinginan yang harus engkau tahan. Maka engkau tahu dengan pasti arah pergerakan dan tujuan yang engkau capai. Pergerakan itu kaya. Ia membawa kamu untuk memiliki. Setiap pergerakan memberi kamu suatu pengalaman baru, pencapaian baru, pemahaman dan cara pandang yang lebih luas. Kamu sadar, jika kamu berhenti bergerak akan ada saja hal yang kamu lewatkan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang membuat kamu berhenti bergerak kecuali kematian. Yang mati tak lagi berbicara. Mereka yang hidup yang berbicara. Jika kamu mampu berbicara tentang kematian yang belum kamu alami, mengapa kamu tidak memilih untuk berbicara tentang apa yang kamu harapkan setelah kematian? Jika kamu memilih berbicara tentang takut dan binasa, maka kematian akan menjadi momok yang menyeramkan. Namun, jika kamu berbicara mengenai harapan, maka kematian akan menjadi sebagai sebuah pengalaman. Kematian akan menjadi bagian dari pergerakan hidup. Jadi, jika kamu masih punya waktu, mari berbicara tentang kematian. Jangan membayangkan hidup yang berhenti saat kematian. Bersiaplah untuk misteri yang lebih besar setelah kematian. Harapan saya sangat sederhana. Saya ingin berbicara tentang kematian sambil tersenyum. Menangis itu manusiawi, menangis yang kencang itu wajar bagi orang kehilangan. Tapi pada satu titik, kita harus berhenti menangis dan terus-menerus mendoakan. Saya memang takut akan kematian, dan keberanian bukan soal tidak memiliki rasa takut, melainkan bagaimana mengatasi rasa takut. Kematian itu pasti, setiap orang menjalani hidup saat itu. Kamu punya waktu sepanjang hidup mempersiapkan diri. Pergerakan hidup ini melewati satu pengalaman yang disebut dengan kematian. Dan kematian adalah pengalaman yang wajib dilewati untuk pergerakan tanpa batas. Biasakan dirimu dengan kematian sejak dini. Jika saatnya tiba kamu berjumpa dengan kematian, kamu tidak takut lagi seperti bertemu musuh, melainkan tersenyum berjumpa sahabat. Berhadapan dengan kematian adalah saat di mana kamu menyadari batasmu. Kamu tidak bisa berkata-kata lagi. Kamu tidak lagi mampu bekerja dan menghasilkan. Kamu tidak mampu menyapa, juga menyeka air mata. Pergerakanmu terhenti saat kematian datang. Kamu tak lagi bergerak. Mereka tak henti meratap, tak lelah juga menumpah air mata. Lalu kamu, walau kamu benar-benar ingin, kamu tidak bisa lagi bangun dan menghibur. Bahkan indah terakhirmu
yang masih berfungsi hanya bisa mendengar saja. Sekali lagi, walau kamu benar-benar ingin, menyahut pun kamu tak sanggup. Kematian seolah melahap habis kehidupan. Tidak ada sisa. Kematian merenggut orang yang kamu sayangi, merampas kebahagiaan yang berusaha kamu jaga, meruntuhkan rencana yang kamu bangun, memutus hubungan yang kamu rajut. Kematian kemudian menjadi ketakutan bagi orang-orang yang masih hidup. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah mati? Apakah mereka juga takut? Apakah mereka benar-benar takut? Ataukah kita yang takut kalau-kalau mereka ketakutan? Istirahat abadi dan kekal bagi yang wafat. Kita memandang kematian dengan harapan akan kebangkitan. Jika kamu tidak mengimani kebangkitan, maka sia-sialah kamu menangis. Sia-sialah kamu mengunjungi makam. Sia-sialah kamu berdoa. Pandanglah kematian sebagai kesempurnaan waktu di dunia, sehingga waktunya tiba untuk bergerak dalam hidup yang kekal. Semoga jiwa-jiwa beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan.